people drew up this fight. They really thought Dengan 22 knockout dan rasio KO 95%, dia tak hanya mengalahkan, tapi juga menghancurkan lawan-lawannya. Inilah petinju paling ditakuti dari Puerto Rico, kebanggaan Maternilo, Matias. Dia pernah menyebabkan tragedi di atas ring. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. Namun, untuk memahami motivasinya, kita harus kembali ke tempat awal segalanya. Subrio Matias lahir 31 Maret 1992 dan dibesarkan di Maternilo, komunitas nelayan miskin di Fajardo, pesisir timur Puerto Rico. Lingkungan seperti itu membuat jalanan menelan para pemuda. Matias dibesarkan oleh ibunya, neneknya Viviana, dan sosok ayah bernama Julio de Jesus. Pada usia 12 tahun, sang petinju menemukan tinju berkat idolanya Felix Trinidad, juara Puerto Rico yang masuk Hall of Fame, yang membuat seluruh pulau yakin segalanya mungkin. Namun, untuk beberapa waktu, daya tarik jalanan lebih kuat daripada gym. Pada 10 Agustus 2012, dia ditembak dan selamat. Lalu, pada 2013, dia ditembak lagi. Dia akhirnya ditangkap dan dipenjara 19 bulan. Di balik tembok itulah segalanya berubah. Matias menemukan imannya dan mengambil keputusan bahwa tinju akan menjadi jalan keluarnya. Dia kembali sebagai pria berbeda dan menyalurkan pengalamannya di atas ring. Di dunia amatir, ia meraih 80 kemenangan dan 22 knockout sebelum menjadi profesional pada 2015. Puerto Rico punya pejuang baru dan kini saatnya membuktikan pada dunia. Rentetan knockoutnya tak bisa diabaikan. Kabar tentang petinju paling berbahaya di Puerto Rico cepat menyebar. Tinggal menunggu waktu kesempatan besar datang. Desember 2016, ia melawan Jeffrey Fontanes, petinju dengan rekor 16 menang, 2 kalah, dan 12 knockout. Fontanes tidak bertahan melewati ronde kedua. Lalu datanglah Abraham Peralta pada tahun 2017. Cerita yang sama, Matias memberikan pukulan-pukulan dahsyat ke tubuh yang membuat Peralta terjatuh ke lantai kesakitan. Dan itu saja. Knockout lagi. Lawan berikutnya adalah Patrick Lopez, mantan atlet Olimpiade, dengan 25 kemenangan dan 16 knockout. Dan Matias menyerangnya tanpa henti sejak awal pertarungan. Mexicano, muy buena combinación ahí, a soltar la mano también, muy buena combinación del mexicano, sobre el dominicano y sigue Matthews para evitar ese castigo. Sin embargo, ahora es el boricua que de truza negra, mientras que el boricua es truza blanca. López. Tapi di ronde kedua, kaki Lopez mulai goyah dan Matias terus melancarkan hujan pukulan. Sampai akhirnya wasit tidak punya pilihan selain turun tangan dan menyelamatkannya dari hajaran lebih lanjut. Una vez lo combina y está malas condiciones y va para la lona y se aguanta con la y creo que el referí que debe estar bien atento porque esta pelea está llegando a su final y el referí tiene que intervenir. Pada 2018, nama-nama lawannya makin besar. Adrian Estrella memiliki 28 kemenangan, 1 kekalahan, dan 24 knockout menjadikannya salah satu lawan paling berbahaya yang pernah dihadapi Matias. Di ronde keempat, Matias melancarkan pukulan dahsyat ke tubuh yang tak mampu dijawab Estrella. Wasit kembali turun tangan menyelamatkan lawannya dari hajaran lebih lanjut. Lalu datang Brady Prescott, mantan juara dunia. Pria yang pernah KO Amir Khan di ronde pertama, kini dijatuhkan Matias 2 kali di ronde ketiga. Bueno, vamos al segundo asalto. Sale mirando abajo, muy bien Subriel. Oye, buen golpe. Buen golpe. Integrity.
Abajo de Costa. Otra vez subió. Lo está sintiendo. Di ronde keempat, sebuah uppercut dahsyat dari Matias membuat kaki Prescott benar-benar ambruk. Dia jatuh ke lantai dan wasit mulai menghitung. Un opercito corto. Subir. Oh, ¿qué pasó ahí? Matias yang masih tak terkalahkan dalam 11 pertarungan, mempertahankan rekor dengan mengalahkan Saucedo dan Lopez. Sebelum pertarungan terpenting, ia mencatat rekor 13 kemenangan beruntun. Mesin knockout baru dari Puerto Rico sudah siap untuk panggung terpenting. Dengan rekor 13 kemenangan beruntun, Matias menghadapi pertarungan terpenting karirnya, yaitu laga eliminasi untuk gelar juara dunia super ringan IBF. Melawan prospek tak terkalahkan asal Rusia, Maxim Dadashev. Pemenangnya akan menjadi penantang wajib gelar juara dunia. Dadashev mulai dengan baik, bergerak efektif menghindari tekanan Matias. Namun Matias sudah punya rencana. Jika tak bisa menutup ruang gerak dengan kaki, dia akan melakukannya lewat pukulan ke tubuh lawan. To get the knockouts or the stoppages by sheer volume, but when you hear these punches, Thrown 63 jabs, only landing 17. That kind of thinking. Saying you're giving him too many chances. Dari 319 pukulan yang Matias daratkan malam itu, 112 diantaranya adalah pukulan ke tubuh, ronde demi ronde. Pukulan-pukulan itu membuat Dadashev kelelahan di ronde ke-9. Itu adalah perang ketahanan, dan Matias memang punya tenaga lebih besar. In Puerto Rico, we asked him about it yesterday. It was top of mind for Matias. He simply turned to us and getting his hands back, and that's why he's getting counter. He needs to work on that, but I believe number 8. He did make the comment to us yesterday. He said this fight will not really as offensive now, is fighting on fumes right now. He's tired, he's exhausted, he's trying to dig. Di ronde ke-11, Matias menghajar Dadashev dengan pukulan bersih ke dagu dan tubuh. Pelatih legendaris Buddy McGirt sudah melihat cukup di akhir ronde ke-11. Dia menghentikan pertarungan meski petinjunya memprotes. Oh, another big shot comes in. He's hurt. He hurt. He is hurt here at the end of 11. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Gets sent back. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. You're getting hit too much, Max. Please, Max, please, let me do this, okay? Okay? Look at me. Please. Come on, you gotta be honest with me, man. Doc, actually stop it, Doc. Matias kini penantang wajib gelar dunia IBF. Mimpi itu sudah di depan mata. Tapi 4 hari kemudian, dunia seakan berhenti. Pada tanggal 23 Juli 2019, Maxim Dadashev meninggal dunia pada usia 28 tahun. Dia mengalami cedera otak yang parah dan tidak pernah pulih, meninggalkan istrinya dan anak kecilnya. Saat Matias mendengar berita itu, kata-kata pertamanya sungguh memilukan. "Aku tidak mau cek ini." Dia menolak $75.000 dari hadiah pertarungan, pulang ke rumahnya di Fajardo, dan mengasingkan diri. Berbulan-bulan, tak ada yang tahu apakah dia akan kembali seperti semula. Matias mengatakan dalam pernyataan publik bahwa tak ada yang siap mati demi mengejar mimpi dan tujuan. Kami hanya naik ke ring dengan memikirkan kesejahteraan keluarga kami, tanpa tahu betapa rumit dan sulitnya naik ke ring. Terbanglah tinggi, pejuang hebat. Hanya Tuhan yang tahu alasannya. Kamu akan selalu mendapatkan rasa hormat dariku. Beristirahatlah dengan tenang, Maxim Dadashev. 5 bulan setelah tragedi itu, Matias kembali bertanding di kota kelahirannya, Fajardo. Ada kekhawatiran tragedi Dadashev menukainya secara mental, dan itu adalah senjata paling berbahaya di tinju. Agresivitasnya telah hilang. Ketakutan itu berlangsung kira-kira 1 ronde. Pada ronde berikutnya, Matias mulai bertindak dan melepaskan pukulan keras tanpa ragu. Di ronde kelima, Matias melancarkan kombinasi pukulan hingga Ennis terjatuh.
Dia duduk seperti raja saat wasit menghitung hingga pertarungan dihentikan. 15 pertarungan, 15 knockout. Dia kembali, namun kemunduran berat akan segera datang. Matias tiba di MGM Grand Las Vegas sebagai favorit utama, diunggulkan 50-1. Anand Jan adalah petinju kompeten, tapi tak ada yang memberinya peluang melawan petinju paling ditakuti karena kemampuan knockoutnya. Beberapa ronde berlangsung intens. Matias unggul atas Anand Jan dengan 211 pukulan berbanding 112. Две ничьих. Довольно активно начали. И одним из ключевых моментов для Ананьяна в другой не проигрывал ни разу и выиграл все свои поединки досрочно, ну или проще говоря, нокаут. Может именно во второй половине поединка. В начале нужно пристреляться, понять. Вполне достойно Петрос держится, старается минимизировать ущерб получаемый. Соперника, и многие соперники именно старались от него убегать. Однозначно можно сказать одно: поединок для судей будет сложным. Di ronde ke-7, Anand Jan melancarkan pukulan kanan keras yang mengenai Matias langsung dan dianggap knockdown oleh wasit. Dan momen tunggal itu mengubah segalanya. Сразу Матиас как будто потряс его. Петрос еще раз попал. Мощный оверхед. Это нокдаун, потому что от падения Матиасу. Dua juri memberikan skor 95-94 untuk Anand Jan, dan juri ketiga memberikan skor 96-93. Kekalahan lewat keputusan bulat. Судей. Петрос Ананьян. Вот. Rekor tak terkalahkan hilang. Peluang wajib perebutan gelar terancam. Dan Matias harus menemukan cara untuk bangkit dari kekalahan terbesar dalam karirnya. 8 bulan kemudian, Matias kembali dengan sesuatu yang ingin dibuktikan, kekalahan melalui keputusan mutlak. Malik Hawkins datang dengan rekor tak terkalahkan, 18-0 dan 11 knockout. Hawkins bukanlah lawan yang mudah, tapi Matias tampil tanpa ampun sejak awal. Jab was the most important thing in this fight. Well, Matias lands. Down all the time. When he walks in, he's got the hands down. So storming out and again unloading here on Hawkins. Hawkins with a high guard manages a short down against the ropes by Ananyan, but you know, he's winning the round. It's another question. It's a close round. Yeah, Hawkins told us that. like he's hurt. I mean, he's a hard-hitting puncher, you know. Matias just tagged him up. Di ronde kelima, Hawkins cedera lutut dan dokter ring mulai memeriksa wajahnya. Di ronde 6, Matias mendaratkan 2 hook kiri yang membuat Hawkins berlutut. And his people drew up this fight. They really thought the pressure. Oh, and Hawkins. Dokter menghentikan pertarungan sebelum ronde ke-7 dimulai. Ketiga juri mencatat, Matias unggul 59-54 saat pertarungan dihentikan. It's all over. Sorry, Malik. The fight has been stopped. Subriel Matias. Mesin knockout telah kembali dan gelar juara dunia masih dalam jangkauannya. Sebuah pertarungan eliminasi untuk gelar super ringan IBF, Yuken Valle tak terkalahkan. Bertinju kidal sangat berbahaya. Dia agresif di awal, mendaratkan hook kanan dan uppercut yang membuat Matias sangat waspada. Namun di ronde keempat, Matias mendaratkan hook kiri yang keras dan membuat Yuken Valle terjatuh untuk pertama kalinya dalam karirnya. Yuken Valle berani melakukan serangan balik dan sempat membuat Matias goyah di ronde itu. Sejak itu, Matias meningkatkan tekanan dan mendominasi dengan 234 pukulan berbanding 134 secara total. Setelah ronde ke-8, mata Yuken Valle bengkak parah hingga tak bisa dibuka, sehingga timnya melempar handuk demi menyelamatkannya. Matias sukses meraih tiket untuk kembali bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Sekarang waktunya menyelesaikan urusan yang tertunda.
2 tahun lalu, Anandan memberinya satu-satunya kekalahan. Kini, Matias kembali lebih tajam, sabar, dan dengan rencana permainan jelas. Dia terus menyerang tubuh lawan, melelahkan Anandan dengan pukulan keras ke dalam. Menjelang akhir ronde ke-9, Matias mendaratkan hook kiri yang membuat Anandan terjatuh. Anandan berhasil bangkit sebelum hitungan selesai. Tetapi dokter ring menyarankan wasit untuk menghentikan pertarungan sebelum ronde ke-10 dimulai. Setelah melihat cedera yang diderita. Penebusan itu benar-benar total. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun menunggu, kekecewaan dan tragedi, gelar juara dunia IBF akhirnya menjadi miliknya. Pertarungan itu berlangsung di The Armory di Minneapolis, Minnesota, untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas super ringan IBF yang lowong. Di satu sisi, Subriel Matias, seorang pria yang telah melewati tragedi, kekecewaan, dan kehilangan untuk sampai ke sana. Di sisi lain, Jeremias Ponce tak terkalahkan dengan 30 kemenangan dan 0 kekalahan, dengan 20 knockout, yang sama sekali menolak untuk memberinya kemenangan mudah. Ponce tampil agresif, melepaskan 96 pukulan di ronde pertama dan unggul atas Matias 28-11. Al between Matias. Too long, too much. Wow. Wow is right. So much. We talked about power shots, and we talk about Ponce. As Jeremias Ponce. His lone defeat, which he avenged against. Together in this second round, he's landing some nice shots. So he. Tapi Matias beradaptasi, memperpendek jarak, meredam serangan Ponce, dan mulai mendaratkan pukulan-pukulan pendek dan kuat dari jarak dekat. Pukulan strategis ke tubuh menimbulkan dampak yang sangat besar. 86 punches around Ponce, 75 uppercuts, hooks. Prime, he's 26 years old. I mean, he's in the toughest spot, having double, triple jabs, and he kind of threw off Matias. Try to close the show. And let's not forget that Matias has been lost to Petros Ananyan, who he avenged in his last fights. Di akhir ronde keempat, Matias mendaratkan pukulan kiri yang kuat yang sangat melukai Ponce. Stopping him in a beautiful left hook upstairs by Matias. Now Matias unloading on Ponce. Dia tampil di ronde kelima dengan 47% pukulan kuat berhasil. Dia menutup pertunjukan dengan pukulan kiri ke tubuh yang membuat Ponce jatuh ke kanvas untuk kedua kalinya dalam karirnya. Is here battling not only on even terms, maybe doing a little better. Matias has Ponce staggered. Ponce bangkit sebelum hitungan selesai, tapi sudutnya menghentikan pertarungan sebelum ronde ke-6. Subriel Matias baru memenangkan kejuaraan dunia kelas ringan Super IBF. Anak mater Milo ini kini jadi juara dunia. Pertahanan wajib pertamanya melawan petinju tak terkalahkan Uzbekistan, Sojajon Ergachev, spesialis knockout di Michelob Ultra Arena, Las Vegas. Ergachev memulai dengan baik di ronde-ronde awal, mendaratkan pukulan kanan dan hook kiri yang akurat. He was held to 38 punches in that round. But here in round one, tasting up to 3 of 9 for the defending champ. In position to throw it. Yeah, he can't be too straight. There's an uppercut. Yeah. And the left. Sharp jab from. Namun Matias menemukan ritmenya di ronde ketiga, menyakiti Ergachev dengan uppercut kiri dan pukulan ke tubuh. Sejak itu,
Gempurannya tak henti-henti. Emotionally ready since then, he's been unstoppable. Again looking to take advantage of the career-long layoff. Upstairs and goes back to the well, and there's a combination. Main event have something very much in common. You might discourage them for a little while. Pada ronde keempat dan kelima, Matias mendaratkan 71 pukulan keras dan memojokkan Ergachev ke tali ring tanpa memberi kesempatan melarikan diri. Matias teeing off on Ergachev in the corner. Ergachev has never been down. Wow, talk about overwhelming a technical fighter. Where's the range? Where's the footwork from? Ergachev, 100th punch of the round. Okay. 35 uppercuts if he keeps that up. He's just not used to this type of pressure. Ergachev tidak keluar untuk ronde ke-6. Sudutnya mengklaim ada cedera di kaki, tapi semua penonton tahu bahwa Matias sudah mengalahkannya jauh sebelum itu. 5 lawan berturut-turut menyerah di bangku. Gelar IBF tetap di Puerto Rico. Lalu datang pertarungan tak terduga di hadapan pendukungnya sendiri di sana. Matias mempertaruhkan gelar IBF melawan Liam Paro dari Australia. Sebagai favorit dengan peluang 7-1. Paro memakai gaya bertinju kidal dan gerakannya untuk menetralkan pukulan Matias. Dia meraih poin dari jarak jauh, tetap disiplin dan menghindari pertarungan yang menguntungkan Matias. And ambush him with power, but right now he's getting with other great fights in the past. And I look at Subriel Matias and it reminds me of a Puerto Rican Kelly Pat. But again, you're just waiting for those boxing aficionados. We're still waiting for the animal. He's not looking for a knockout. He's just looking to talk about a deflating moment for Paro. No. From Manatee, Puerto Rico. 12 ronde sengit, 3 juri. Skor 115-112, 115-112, dan 116-111. Semua untuk Paro. Sergio, are you agreeing with that? Is Paro fast? Where we are in Puerto Rico. Matias. I talk about the hometown curse all the time, guys. Good. And the news. He's done it! Do you believe it? Champion of the world. Matias untuk kedua kalinya kalah dalam karirnya lewat penilaian juri. Gelar IBF telah lenyap dan sekali lagi dia harus mencari cara untuk kembali ke rumah di Bayamon, Puerto Rico. Matias membutuhkan penampilan yang meyakinkan. Ramirez tampil agresif di ronde pertama dan sempat membuatnya kesulitan. Tetapi di ronde kedua, Matias memukul tubuhnya dengan ketepatan yang telah mengakhiri begitu banyak karir. Tetapi Ramirez tetap tak kenal ampun. Wow, it surprised me because I thought Matias leads in almost every offensive category. Patience. That's the jab. He's making a sweeping right hand from airy moments for Subriel Matias. Matias kembali mendaratkan pukulan keras ke tubuh yang membuat Ramirez berlutut. Sesaat kemudian, kombinasi lain menjatuhkannya untuk kedua kali. Dan kali ini, Ramirez tetap berlutut, sementara wasit menghitung sampai 10. Matias cranking up the tempo here in round 2. Matias just not stopping. Sinks into the midsection of Ramirez. Ramirez trying to breathe his way through it. The body shots. Matias. Dengan kemenangan TKO, Matias kembali ke jalur kemenangan dan berpeluang merebut gelar juara dunia. Pertandingan eliminasi gelar IBF di kota asal Fajardo. Sebuah kesempatan untuk menjadi penantang wajib sabuk IBF yang pernah ia pegang. Sejak awal, Valenzuela sangat siap sehingga jadi lawan intens bagi Matias. Goyas is doing that. He's fixing you. He closes. He's on top of you. Fight, and this is the volume that we were searching for. Matias. Amazing what Matias does. As is allowable
in glove boxing. That's something. Valenzuela, petarung tangguh yang memberi pukulan keras ke Matias dan membuatnya kesulitan di tiap ronde. Tapi Matias salah. Namun, Matias berada di level berbeda. Melepaskan pukulan dahsyat ke Valenzuela hingga Dr. Ring turun tangan di ronde 5 dan 7. Akibat luka parah di atas mata Valenzuela, dia tetap bertarung. And he does slip and block a few more punches. Now the volume for Matias is less in this round. Whatever few more in this round. I have to say though, he's not getting the ground. He feels like the way to end this fight is to go after him and make sure it stops. And every round could be the last. Namun Matias terus menyerang dan semakin ganas. Di ronde ke-8, hook kiri melukai Valenzuela parah dan serangannya membuatnya berlutut. Wasit memutuskan sudah cukup melihat. Big right hand there from Matias. The knees buckling on Diaz. And down he goes. Kini 22 pertarungan dan 22 knockout. Persentase penyelesaian sempurnanya tetap utuh dan gelar juara dunia kembali dalam jangkauan. Stadion Louis Armstrong di Queens, New York. Kejuaraan dunia kelas super ringan WBC. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Matias harus bertahan selama 12 ronde penuh untuk memenangkannya. Puello memanfaatkan jangkauan dan serangan balik kidalnya untuk awal yang kuat. Ronde-ronde awal berlangsung kompetitif dan sengit. That confuses the fighter. One voice only. Tyson Fury had to deal with that. Fighting off the back foot. But already, like you see, taking place on the inside. Let's check in with Chris Mannix, who is scoring this fight, of course, down there. Yeah, Todd, they were closing in on a deal. Everything. Puello menggunakan jangkauan dan serangan balik kidalnya untuk memulai dengan kuat. Ronde-ronde awal berjalan sengit. Namun, Matias menguasai pertarungan di ronde tengah dengan tekanan pukulan dan serangan gencar ke tubuh lawan, perlahan melemahkan sang juara. Namun, Puello beberapa kali melakukan serangan balik, bahkan sempat membuat Matias terluka di atas matanya. Hal ini membuat malam itu jauh dari kata nyaman. Action with the jab, you know, both of them having their moments on the inside. If someone would just get theirs in on the inside. The aggressive Matias versus us English speakers say. Picking you up with uppercuts and body shots. Ronde terakhir berlangsung sengit. Puello tetap kompetitif di penilaian juri berkat ketahanannya. Saat bel tanda pertandingan usai berbunyi, 2 dari 3 juri memenangkan Matias. Super lightweight champion of the world, Subriel El Orgullo de Matenillo Matias. Keputusan mayoritas. Juara dunia kelas super ringan WBC. Untuk pertama kalinya dalam 25 pertarungan profesional, Matias menang tanpa knockout. Namun kemenangan tetaplah kemenangan, dan dia menjadi juara dunia 2 kali. Barclays Center, Brooklyn, New York, ia mempertahankan gelar WBC pertamanya melawan penantang wajib Dalton Smith, yang memiliki rekor tak terkalahkan 18-0. Matias sudah menjadi favorit sejak awal. Beberapa ronde pertama berlangsung sangat sengit, dengan kedua petinju saling bertukar pukulan keras dan membangun strategi mereka. Smith menghantam Matias dengan pukulan kanan keras hingga terguncang. No need to go toe-to-toe. Well, since he's a slow starter, and he's like Start here for Dalton Smith. Looks for another in addition to facing the best harder shots. Get that leverage. Di ronde kelima, Smith menguasai pertandingan sementara Matias kehabisan tenaga. Smith mendaratkan hook kanan mematikan hingga Matias terjatuh ke kanvas, pertama kali dalam karir profesionalnya. That he's gonna take. Look at that solid jab. Again. right hand again. Subriel Matias is wobbled and he says, "Come on!" Down he goes. Matias berhasil bangkit sebelum hitungan selesai, tapi wasit Ricky Gonzalez melihatnya, menyadari bahwa dia sudah tidak stabil lagi dan menghentikan pertarungan. TKO ronde kelima. Gelar WBC hilang di usia 33 tahun dengan rekor 23 kemenangan, 3 kekalahan, dan 22 knockout. Matias telah membuktikan dirinya sebagai salah satu petinju paling berbahaya dari Puerto Rico. Dia kehilangan gelar WBC, tapi tekadnya masih membara. Sebuah pertandingan ulang, kesempatan baru untuk merebut gelar,
peluang lain untuk mencapai puncak. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Subriel Matias belum selesai. Dari jalanan Maternilo hingga menjadi 2 kali juara dunia, ini pria yang menolak membiarkan jalanan, peluru, penjara, atau tragedi mendefinisikan dirinya. Dia mendefinisikan dirinya sendiri, satu demi satu knockout.